Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh kisah di balik PHK ribuan karyawan Sritex ini, serta perkembangan terbarunya, kita telah terhubung dengan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Dan sebetulnya kami juga sudah mengundang dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan, namun dari pihak Kemenaker berhalangan. Langsung saja kita menyapa, selamat sore Pak Slamet dan juga Pak Edi. Selamat sore Mbak Revita. Baik, Pak Slamet dengan istrinya di studio. Pak Slamet, mungkin awalnya bisa diceritakan sebetulnya Anda bekerja di Sritex ini sejak tahun berapa, sudah berapa lama? Lantas bagaimana kemudian tahun-tahun terakhir bekerja sebelum Sritex akhirnya dinyatakan pilot hingga akhirnya PHK karyawannya? Apakah sebelum ini memang sempat ada pembayaran gaji yang terlambat? Atau yang kami dengar ini juga ada karyawan yang dirumahkan terlebih dahulu. Nah, bisa Anda ceritakan seperti apa ini sebetulnya? Ya, baik. Jadi Sritex itu mulai ada sedikit penurunan itu kan sejak adanya bencana COVID-19. Nah, tentunya kita mau menyalahkan siapa adanya COVID-19 itu. Nah, karena orientasi produk Sritex itu kan ke ekspor ke luar negeri semua ya Mbak ya. Jadi pada saat adanya lockdown dari negara-negara yang tempat untuk ekspor itu, tentunya produk-produk itu tidak bisa keluar. Dan karena Sritex ini kan diproduksinya adalah dari hulu ke hilir, jadi dari mulai kapas sampai menjadi pakaian jadi. Untuk produk yang spinning atau pemintalan benang itu hampir sebagian itu juga bahan bakunya dilakukan dengan cara impor. Maka pada saat proses COVID-19 itu sangat mengganggu aktivitas cash flow di perusahaan itu. Dan itu sudah disampaikan oleh manajemen kepada seluruh karyawan bahwa memang kondisinya memang sedang dalam keadaan yang demikian. Belum lagi ditambah dengan rentetan peristiwa-peristiwa kaitannya dengan ada perang ya, perang Ukraina, kemudian perang di Timur Tengah, dan itu semua juga merupakan sasaran-sasaran dari ekspor dari grup Sritex ini. Maka pada awal tahun 2020-2021 sebetulnya Sritex sudah melakukan efisiensi-efisiensi yang intinya adalah mencegah terjadinya hal yang lebih buruk lagi. Nah, efisiensi dilakukan tentunya itu juga memperhatikan hak dari tenaga kerja. Jadi karyawan dilakukan pensiun dini, kemudian haknya sudah diberikan semua pada waktu itu ya Mbak. Kemudian dari situ Sritex mulai masuk di proses di PKPU di Pengadilan Negeri Semarang, kemudian sudah dihasilkan homologasi yaitu perdamaian. Namun ada salah satu kreditur itu membatalkan proses dari homologasi itu yang kemudian akhirnya diputuskan pilot di Pengadilan Negeri Semarang pada bulan Oktober tahun 2024. Nah, dari proses sejak dilakukan pilot itu, maka kami dari seluruh pekerja itu menyampaikan kepada manajemen bahwa terkait dengan kepilotan ini kan ada dua opsi, yaitu opsi pemberesan dan opsi going concern atau kelangsungan usaha. Maka kami menginginkan pengusaha atau manajemen untuk mengambil opsi going concern tersebut. Nah, itu kemudian diperjuangkan secara bersama, manajemen kemudian sepakat juga untuk melakukan kegiatan going concern itu. Namun demikian pada akhirnya per tanggal 26 Februari kurator mengambil kewenangannya dengan melakukan PHK kepada seluruh karyawan yang terdampak di kepilotan ini. Nah, pada saat diputuskan pilot tahun 2024 bulan Oktober itu sebetulnya kondisi produksi itu masih berjalan normal. Memang pabrik sudah mengalami beberapa efisiensi, tapi kondisi produksinya itu berjalan cukup normal begitu. Sampai dengan penutupan itu pun masih pabrik dalam keadaan berjalan. Meskipun ada beberapa divisi atau departemen yang dirumahkan. Karena apa? Karena sejak diputus pilot itu kegiatan kepabean atau bea cukai itu sudah di-stop oleh kurator. Kemudian kita tidak bisa mendapatkan bahan baku lagi,
untuk dilakukan proses produksi, yang akhirnya memanfaatkan bahan baku yang sudah ada untuk mengirim atau membuat produk yang sudah dipesan oleh buyer. Jadi itu Mbak, jadi kondisinya sebetulnya normal, cuma hanya cash flow keuangan saja yang menjadi tidak normal. Dan karena memang kondisinya tidak ada bahan baku sirkulasi yang baik dan keuangan juga sudah diblokir oleh kurator, maka genap 6 bulan, mulai bulan Oktober, kurator mengambil kewenangannya yaitu melakukan PHK kepada seluruh karyawan Sritek Group itu. Iya, jadi artinya memang berawal dari COVID-19, diperparah dengan kondisi perang di berbagai negara, kemudian juga akhirnya yang berdampak pada kredit atau gagal bayar kredit tersebut, hingga sebetulnya mempensiunkan dini sejumlah karyawan yang telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga 2021. Baik Pak Slamet dan juga pemirsa, ini kita sudah bergabung anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Edi Wuryanto. Selamat sore Pak Edi, mungkin boleh dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya Pak Edi, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, Pak Edi, kita bergabung juga bersama dengan Pak Slamet yang tadi sudah menceritakan rentetan bagaimana awal mula Sritek akhirnya sampai pilot saat ini dan PHK seluruh karyawannya. Lantas bagaimana kemudian Komisi 9 DPR melihat kasus yang menimpa Sritek saat ini? Apakah ada indikasi pelanggaran ketenagakerjaan yang perlu ditindaklanjuti? Komisi 9 terus mencermati kasus Sritek ini karena kan sudah dinyatakan pilot sejak 23 Oktober yang lalu ya. Jadi kami terus mengamati dan ternyata resmi ditutup 1 Maret 2025. Karena itu Komisi 9 tentu mengadvokasi dari sisi pekerja. Kalau dari sisi perusahaan tentu komisi-komisi yang lain ya. Komisi 9 mengadvokasi pekerja, apakah nanti mereka mendapat kompensasi PHK, uang THR, bantuan pekerja seperti misalnya jaminan kehilangan pekerjaan, BPJS tenaga kerja, JHT kalau misalnya karyawan dinyatakan untuk memperoleh JHT, termasuk BPJS Kesehatan karena mereka masih punya kesempatan maksimal 6 bulan tanpa bayar, lalu juga mungkin akses kur, dan bagi anak-anak karyawan yang terkena PHK mungkin kita akan dorong untuk memperoleh misalnya kalau dia sekolah program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Ini yang kami lakukan di Komisi 9. Baik, jadi Komisi 9 tetap memantau, memastikan, mengawal dan juga mendorong untuk hak-hak pekerja Sritek ini dipenuhi. Lantas apa kemudian langkah konkret untuk bisa memastikan gaji, pesangon, dan kepastian kerja ini tetap terlindungi? Yang dilakukan oleh Komisi 9 sejauh ini apa? Kami akan mengusulkan kepada pimpinan, karena ini masih masa sidang. Pertama, kami akan usulkan serikat pekerja dari Sritek untuk kami undang, kami dengarkan di Komisi 9 untuk memantau seluruh advokasi yang merupakan hak-hak dari pekerja. Yang kedua, mungkin kalau masih ada waktu, nanti kami akan usulkan ada kunjungan spesifik ke Sritek untuk mengadvokasi secara langsung. Secara pribadi kalau Pak Slamet mengizinkan, karena saya tinggal di Grobogan, tidak terlalu jauh dengan Sukoharjo, boleh dong nanti kami ke Sritek untuk memantau secara langsung apakah hak-hak pekerja ini dipenuhi apa tidak, agar semuanya berjalan dengan baik. Karena perusahaan ini pilot, tentu kita dasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, termasuk juga PP Nomor 35 Tahun 2021 yang harus dipenuhi semuanya oleh pemberi kerja termasuk pemerintah, agar hak-hak karyawan yang telah mengabdi lama itu tidak terabaikan dan mereka tetap memperoleh hak-haknya sebagai karyawan. Pak Slamet, gimana tanggapannya? Pak Edi ya rencananya akan berkunjung langsung ke rumah Bapak, kebetulan karena rumahnya dekat. Bagaimana tanggapannya untuk bisa mengadvokasi terkait dengan hal ini? Ya, tentunya kami berterima kasih ya kepada semua pihak yang concern untuk membantu kami buruh Sritek ini. Jadi sebelumnya memang dalam upaya untuk memperjuangkan going concern, sebenarnya kami sudah beberapa kali untuk berniat melakukan audiensi kepada pihak-pihak terkait, terutama juga untuk pihak dari legislatif di DPR RI. Kami juga sudah layangkan surat itu
untuk bagaimana mendukung bagaimana agar tidak terjadi PHK secara massal itu. Nah, namun kenyataannya sekarang ini sudah dilakukan PHK oleh kurator. Tentunya kami menghormati proses hukum dan putusan hukum, dan kami juga tidak terlena begitu saja. Tentunya kami juga akan memperjuangkan hak-hak dari para karyawan ini. Nah, saat ini teman-teman sedang memproses untuk pelayanan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua, JHT dan JKP. Nah, karena harus memenuhi beberapa persyaratan, teman-teman sekarang konsennya adalah memenuhi persyaratan itu dulu, kemudian nanti kita advokasi secara bersama-sama. Dan tadi sampaikan Pak Edi akan melakukan bantuan, kami juga mohon dipantau dari pusat, termasuk juga dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk lebih fokus bagaimana hal ini bisa terrealisasikan dengan secepat-cepatnya. Jadi kalau sesuai dengan programnya tentunya itu harus berbasis online, tetapi apakah dengan PHK secara massal begini, apakah harus online, membutuhkan waktu berapa lama? Ataukah nanti bisa dibantu, difasilitasi dengan cara sistem offline, jadi nanti kita mengurus dan beberapa hari kemudian bisa dicairkan kami yang sangat kami butuhkan untuk saat ini. Baik, ya saat ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Serikat Pekerja sudah cukup banyak, mulai dari audiensi dan saat ini sedang mengurus terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan, JHT juga dan lain sebagainya. Lantas kalau kita melihat tentu PHK ini menjadi kabar yang sangat menyakitkan, apalagi ini terjadi sebelum memasuki bulan puasa. Lantas Pak Slamet, apakah karyawan ini artinya tidak mendapatkan THR atau sejauh ini masih diperjuangkan oleh dari pihak Serikat Pekerja? Ya, jadi THR sedang kita perjuangkan. Kami kemarin shock juga, kurator melayangkan surat PHK itu kan pertanggal 26 Februari tahun 2025. Kemudian memberikan waktu efektif 2 hari, yaitu 27 dan 28, untuk karyawan masih bisa melakukan aktivitas dan berkemas-kemas barang-barang pribadi. Dan akhirnya pertanggal 1 itu kan sudah dinyatakan tutup oleh kurator. Nah, ini menjadi hentakan bagi kami karena ini sudah beberapa hari itu akan memasuki bulan puasa dan juga akan memasuki hari raya. Tentunya adalah ada hak yang sangat kami tunggu-tunggu karena kami sudah bekerja selama bertahun-tahun dan harapan kami untuk mendapatkan THR itu. Nah, ini sedang kami perjuangkan. Tentunya ini dari kurator menyampaikan untuk bisa ditagihkan menjadi sebuah tagihan kreditur. Tapi sebenarnya kami menginginkan itu segera bisa dicairkan karena itu hal yang mendesak. Karena kami diputus PHK itu per tanggal 26 dan kami sudah melakukan kerja selama 1 tahun sebelumnya, itu secara aturan kan tentunya akan mendapatkan. Nah, ini kami mohon dibantu advokasi juga dari Pak Edi dan teman-teman Komisi 9 DPR RI. Harapannya ini segera untuk menyampaikan ke kurator dan bisa dibagikan dulu tunjangan hari raya untuk kami keluarga besar buruh Seritek Group ini. Terkait dengan pesangon, tentunya kami mengikuti mekanisme yang ada, yaitu untuk melakukan tagihan-tagihan kepada kurator, gitu, Mbak. Baik, lantas bagaimana Pak Edi ini? Apakah nantinya pihak Komisi 9 DPR bisa membantu untuk advokasi untuk pencairan THR tersebut? Ini apakah memenuhi terkait dengan regulasi ketenagakerjaan saat ini? Apakah ini juga sudah cukup untuk bisa menghadapi kasus serupa? Ataupun nantinya ada undang-undang atau revisi undang-undang untuk bisa melindungi pekerja di perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan seperti ini? Bagaimana Pak Edi tanggapannya? Ya, jadi kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja ya. Bahkan di awal-awal kasus ini kan Pak Wamen Naker sudah berkunjung atau berkomunikasi dengan Seritek ya. Paling tidak kalau pemerintah tidak bisa menyelamatkan perusahaan dari pilot, tapi kalau ada PHK maka Kemenaker harus mengawal hak-hak karyawan dipenuhi dengan baik. Nah, soal kompensasi PHK itu kan memang ada namanya uang pesangon. Uang pesangon pilot itu ada aturannya, ya kan? Lalu ada juga uang penghargaan masa kerja. Ini harus dipenuhi nih, karena ketentuan perundangannya begitu, konteksnya begitu. Maka Kemenaker tentunya akan kita kawal. Yang kedua THR ini
ini THR hanya masih melekat pada karyawan. Karena itu kalau perusahaan tidak mampu, bagaimana pemerintah mengatasi THR sekian banyak karyawan ini? Lalu tadi sudah dikatakan kan, teman-teman sedang memproses jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. Ini kami akan dorong nanti mitra kami di Komisi 9 yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan proses ini dengan cepat. Kalau perlu buat kantor sementara pelayanan di Sritek karena demikian banyak yang harus dipenuhi. Ini kami akan dorong untuk kepada teman-teman BPJS Tenaga termasuk BPJS Kesehatan tadi, Dirut BPJS Kesehatan kan masih punya hak itu 6 bulan tanpa bayar tuh. Kalau mereka sakit selama 6 bulan itu, mereka masih mendapat layanan kelas 3 secara gratis. Nah setelah 6 bulan, memang kalau pemerintah mau menolong karyawan ini, bisa dimasukkan melalui skema PBI. Jadi hak-hak BPJS Kesehatannya masih dapat itu. Saya kira ini beberapa advokasi yang ke depan, Mas Slamet, harus kita kawal bersama. Nah tugas Komisi 9, mendorong Menaker, mendorong BPJS Tenagakerja, mendorong BPJS Kesehatan untuk hak-hak karyawan yang kena PHK ini jangan sampai yang ada dalam undang-undang ini dilanggar oleh pemberi kerja atau pemerintah. Ini Pak Slamet. Ya. Baik. Iya, tadi Anda menyebut Pak Edi bahwasannya sudah ada informasi atau pernyataan dari Kemenaker untuk menjamin hak-hak dari para pekerja Sritex ini. Lantas sejauh ini bagaimana kemudian komunikasi lanjutannya ini? Apakah ada lanjutan atau keberlanjutan terkait dengan nasib 10.000 karyawan Sritex yang mengalami PHK menjelang puasa atau Lebaran nanti? Dan juga ini ada banyak sekali jumlahnya lebih dari 10.000 karyawan. Apakah juga ada solusi juga dari Kemenaker? Akan dikemanakan ini 10.000 karyawan Sritex yang di PHK tersebut, Pak Edi? Ya memang di dalam aturan bantuan pekerjaan selain jaminan kehilangan pekerjaan ya, Kemenaker memang punya kewajiban untuk memberikan peningkatan keterampilan upskill ya bagi seluruh karyawan yang kena PHK agar dia memiliki keterampilan baru untuk memulai hidup baru di dalam rangka akibat dari PHK ini. Nah ini tentu nanti yang menjadi bagian penting pertemuan kami dengan Kemenaker khusus untuk membahas PHK Sritex ini. Yang kedua, memang kredit usaha rakyat, terutama teman-teman yang mau berwira swasta, ini juga diprioritaskan lah teman-teman yang kena PHK Sritex ini. Lalu kaitannya dengan pendidikan anak-anak kan ya harus kita jamin nih. Maka kami akan mendorong Kementerian Pendidikan untuk memprioritaskan program Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Pintar bagi mereka yang sedang kuliah. Nah hal-hal ini, skema-skema ini memang sudah diatur dalam konstitusi kita, tinggal bagaimana nanti DPR memberikan pengawasan kepada pemerintah agar ini menjadi hal yang prioritas di saat-saat penting, karena jujur ya, perusahaan garmen kita ini betul-betul dalam posisi sulit, terancam akibat desakan dari garmen impor. Kan ini persoalan utamanya itu. Jadi kalau kita petakan di antara perusahaan-perusahaan kita yang mengalami PHK besar-besaran, itu nomor 1 adalah garmen. Maka ini menjadi isu penting Komisi 9 dengan nanti pemerintah dalam rapat-rapat berikutnya. Oke, ada 3 hal yang didorong oleh Komisi 9 untuk pemenuhan pasca ribuan karyawan ini di PHK. Pertama, pelatihan bagi karyawan yang di PHK, kemudian juga mendorong terkait dengan kredit usaha rakyat dan menjamin pendidikan bagi para karyawan PT Sritex tersebut. Lantas kemudian Pak Slamet sendiri, apakah sejauh ini sudah ada komunikasi lanjutan, mungkin ada program pendampingan ataupun juga pelatihan yang disediakan bagi karyawan yang terkena PHK untuk kemudian membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah ini? Ya, jadi kami beberapa kali juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan juga pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, kaitannya dengan adanya lowongan pekerjaan yang disediakan untuk mengantisipasi terjadinya PHK massal di buruh Sritex ini. Namun kami menyampaikan bahwa apakah
lowongan-lowongan pekerjaan itu sudah sesuai dengan skill dari teman-teman kita yang ter-PHK saat ini. Itu satu. Yang kedua, tentunya banyak perusahaan itu kan melakukan persyaratan-persyaratan tertentu dalam melakukan rekrutmen karyawan. Nah, bagaimana dengan teman-teman kami yang usianya sudah mendekati usia purna tugas, misalkan di atas 50 tahun ke atas. Ini kan banyak sekali juga di Sritex ya. Nah, ini kalau ini tidak bisa terserap, tentunya ini kan akan menjadi penambahan angka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Nah, jadi program pemerintah nanti tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kami sebenarnya sangat berharap pasca kepailitan Sritex ini, kami berharap apabila kurator melakukan pemberesan dan penjualan aset-aset untuk dilakukan lelang, itu kami minta kepada pemerintah dan ini kami sampaikan juga kepada DPR RI Komisi 9 juga untuk mengawal agar proses ini bisa dilakukan secepatnya. Dan oleh karena itu, karena kami ini punya skill yang khusus di bidang pertekstilan, dari mulai pemintalan, mulai pencelupan, mulai weaving, pembuatan kain, sampai garment, pakaian jadi, tentunya kami berharap pada saat terjadi lelang-lelang itu ada investor-investor yang bisa untuk mengoperasionalkan kembali Sritex pasca pilot ini. Nah, kami tentunya akan lebih terserap ke situ, kemudian kami bisa bekerja lagi dengan sebaik-baiknya dan produktivitas tidak usah diragukan lagi karena karyawan sudah bekerja pada bidang yang dia tinggalkan sebelumnya. Nah, kalau dengan adanya upaya tadi BLK juga pemerintah juga menyampaikan siapapun akan dari PHK-an karyawan Sritex ini tentunya boleh untuk mengakses BLK. Namun demikian, kalau itu tergantung pada skill, tentunya akan berbeda skill, itu akan adaptasinya juga lumayan susah juga menurut kami. Jadi kami terima kasih telah ada bantuan dari pemerintah, sudah kami tawarkan kepada karyawan untuk mengikuti program-program itu. Namun suara dari karyawan mayoritas itu menginginkan adalah biarkan Sritex ini berlalu pada saat proses kepailitan ini, kemudian berharap pemerintah atau siapapun berkontribusi untuk membuka kembali pabrik ini, entah siapapun itu pemiliknya, dan kami tentunya akan bisa bekerja lagi seperti sedia kala di tempat itu lagi, di skill yang kami geluti selama berpuluh-puluh tahun. Begitu, Mbak. Baik, kita harapkan semoga teman-teman ex-karyawan Sritex ini dapat segera kembali mendapatkan pekerjaan pengganti yang lebih baik ya Pak Slamet. Sebelumnya terima kasih juga atas waktu dan informasinya Pak Slamet dan juga Pak Edi Wuryanto. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore. Pak Edi.